Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kajian pada malam hari ini untuk mengisi jiwa kita, untuk mengisi ruhani kita, untuk meningkatkan kesadaran kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mencerdaskan pendengaran, penglihatan, dan kolbu. Sebab Allah sudah memberikan modal yang utama bagi kita. Sebagai hardware adalah otak, kemudian softwarenya adalah akal. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan adalah di akal. Mungkin kalau hewan juga ada perangkat hardware-nya di otak, tapi manusia itu oleh Allah lebih sempurna. Dan pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan ya. Jadi yang sudah tayang itu kan episode kurban, episode haji ya. Dan malam ini esensi atau hakikat ibadah haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu yang sudah haji, ya alhamdulillah, nanti kita bisa mencermati. Sedangkan yang belum nanti lebih paham. Karena kalau lebih paham, insya Allah kita lebih mencerdaskan dan lebih membuka kesadaran. Sebab dimensi perjalanan haji itu sebetulnya ada dimensi jasmani dan ada dimensi ruhani. Tapi biasanya orang hanya memikirkan dimensi jasmani saja. Misalnya pakai umroh itu kenapa laki-laki pakai ihram, maksud saya kain ihram itu kan 2 lembar ya. Kemudian tidak berjahit. Kenapa kok tidak berjahit? Nah, jahit itu kan ada kemelekatan. Nah, makanya tidak berjahit maksudnya jangan sampai kita ada kemelekatan selain kepada Allah. Maka kainnya juga putih. Putih itu bersih. Jadi dalam ihram itu tidak boleh pakai kain hitam. Dan sebetulnya istilah kalau yang tidak berjahit sebetulnya di kain itu ya sudah saling. Tapi intinya memang sebetulnya di samping itu kita waktu menjalankan ritual secara jasmani itu jangan sampai kita ada kemelekatan ya, selain Allah, makanya tidak berjahit. Lantas setelah itu ya, dalam ihram itu kan kita melaksanakan misalnya yang kemarin sudah saya singgung, tawaf ya. Kalau tawaf itu kan ada Ka'bah yang kotak. Tapi kita tawafnya itu tidak kotak. Kita harus melingkar. Dan dimulai dari Hajar Aswad ya. Nanti muter lagi ya, melewati Multazam, melewati Hijr Ismail ya, melewati Makam Ibrahim, kemudian balik lagi ke Hajar Aswad. Dan ini tidak boleh kita kotak seperti Ka'bah, itu enggak, harus melingkar. Itu menandakan kesempurnaan bahwa kita itu ya, Hajar Aswad itu lambang kelahiran kita ya. Kemudian kita nanti pulang juga harus kembali seperti itu. Sebab waktu kita ya, di ketuban ibu itu kan sel sperma dari ayah kita
itu kan ratusan juta, hanya satu yang lolos, yang bisa membuahi sel ibu itu. Ratusan juta loh itu kalau di mikroskop itu. Ini kan pilihan sebetulnya. Nah, begitu di ovum ibu ya berkembang ya miliaran sel, itu kan satu sel hanya dari bapak, yang lainnya itu kan dari ibu semua. Triliunan sel bahkan satu tubuh ini. Karena janin yang di dalam itu makan dari makanan yang dimakan ibu kita. Maka orang yang tawaf itu mencium hajar aswad sebagian itu adalah lambang bahwa kita mencium ibu kita. Jadi sangat ironi ya, kalau orang mencium hajar aswad tetapi sama ibunya berani, itu loh, kan ironis sekali. Maka kita dari hajar aswad tadi sebagai lingkaran itu, dari kata-kata juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dari kita milik Allah, dari Allah ya, kembali nanti pada Allah. Nah, waktu di ketuban ibu ya, kan saya ulang lagi surat Al-A'raf ayat 172 itu kan ya, alastu birabbikum, apakah aku Rabbmu? Qalu bala syahidna. Waktu itu aku menyaksikan ya bahwa engkau Rabb saya. Nah, setelah itu menurut begitu lahir, menurut neuroscience itu bayi janin begitu lahir matanya terbuka, telinganya terbuka, mulutnya terbuka, nafasnya terbuka, bisa mandiri sendiri. Menurut neuroscience dalam 8 hari dia lupa janji pada Allah tadi. Nah, lupanya kapan? Sampai ingat lagi, mengenal Allah lagi. Maka begitulah pentingnya kita marifat pada Allah. Maka ibadah haji itu ada dimensi jasmani, juga ada dimensi rohani. Maka esensi ibadah haji dan umroh ya, itu kita pahami seberapa kita penyelaman ya, karena Al-Quran itu kan seperti buah kelapa, kalau kita hanya dapat serabutnya ya tidak masuk ke dalam, tidak dapat. Seperti kita menyelam ke laut, itu kalau kita sudah punya alatnya, punya ilmunya, makin ke dalam itu kan mendapatkan mutiara. Tapi kalau mau menyelam baru di pantai sudah lari, takut. Nah, itu masalahnya kan begitu. Dan ilmunya Allah yang dari Allah itu ibarat air. Air itu kan masuknya paling bawah. Jadi untuk mendapatkan ilmunya Allah itu memang kita harus rendah hati, rendah diri. Rendah hati dalam arti kita tidak sombong. Kalau kita sudah, wah saya sudah profesor, kemudian saya sudah ini dan lain sebagainya, Al-Quran tidak bisa masuk kalau sudah sombong sih. Allah tidak mau memberikan ilmu seperti itu. Jadi Allah adalah memberikan sesuatu kepada siapapun yang dia itu rendah diri, tapi sudah menyombongkan diri. Kesombongan itu hanya milik Allah. Oleh karena itu maka ya, Bapak Ibu saya ajak untuk memahami dari sedikit ini. Mungkin nanti kalau belum paham ya dikunyah-kunyah dulu, tidak usah ditelan ya. Karena kalau kita masuk ke dalam ibadah haji itu memang luar biasa, karena di situ ada dimensi rohani dan dimensi jasmani. Ada istilahnya ritual dan spiritual. Ritual jasmani, ritual itu upacara jasmani ya seperti itu tadi. Tapi kalau spiritual itu kan jiwa, ritual itu upacara, jadi mengupacarakan jiwa. Jadi di samping di sana sholat di depan Baitullah, itu juga upacara di dalam jiwanya, bukan hanya jasmaninya saja. Maka ibadah haji kalau cuma jasmani, pulang ya dapatnya cuma capek. Tapi kalau dimensi rohaninya juga diupacarakan, insya Allah akan menjadi yang lebih afdol. Ini sebagai prolog bahwa kita melakukan ibadah itu memang tahu hakikat ataupun yang berhubungan dengan umroh atau ibadah haji. Ini saya kira sini tidak ada yang tidak kenal, semua kenal.
Enten sing mboten kenal, Bu? Mesti kenal kabeh iki namung nggih contoh ada istilah Baitullah. Ini Mbah Sabto secara fisik, secara jasmani ya di Baitullah. Gitu, Mbah? Kemutan mboten? Kemutan nggih. Alhamdulillah. Jadi kata-kata Baitullah itu sebetulnya dalam Al-Qur'an 30 juz, 114 surat ya, 6236 itu tidak ada secara kata-kata Baitullah. Yang ada itu Baitul Haram, Baitul Atiq, dan Baitul Ma'mur. Nah, nanti kita lihat. Tapi nanti ujungnya juga bisa ke Baitullah dengan kita memahami yang lain. Ya, ini saya sebutkan tadi ya. Dalam Al-Quran yang ada adalah istilah Baitul Haram. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 2 juga ayat 97. Kemudian Baitul Atiq ya, itu surat Al-Haji ayat 29 dan ayat 33. Kemudian istilah Baitul Ma'mur itu di dalam surah 52. Surah 52 itu surat Tur ya, ayat 4. Ya, jadi ada istilah Baitul Haram ya. Kalau di Al-Maidah ayat 2 itu kan ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadya wal qalaid walal hadya wal qalaida wala aminal baital haram. Nah, ada kata-kata baital haram. Nanti kita lihat ayatnya dan apa artinya, maksudnya begitu ya. Dah ini 3. Lantas ya, tadi yang saya sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 97, di sini ada kata-kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadya wal qalaid. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Allah menjadikan ya Baitul Haram. Nah, ini ada kata-kata Baitul Haram. Bait itu rumah ya, haram itu yang dimuliakan atau yang penting. Ya. Berdiri untuk manusia, qiyaman linas, ya, wasyahrul haram ya. Dan begitu pula pada bulan-bulan haram, bulan-bulan hurum. Dan korban serta lingkungan Ka'bah. Yang demikian agar kamu ketahui bahwa Allah mengetahui apa yang di samawat, di langit, dan apa yang di bumi. Dan sesungguhnya Allah mengetahui atas setiap sesuatu. Nah, ini kita biar tahu dulu Baitul Haram. Jadi Al-Haram itu Masjidil Haram itu bukan masjid haram sing karam seperti apa tuh lahmal khinzir ataupun darah ataupun maitat, itu bukan. Artinya memang penting. Jadi Al-Haram ya, Masjidil Haram itu masjid yang penting, masjid yang mulia. Jadi satu kata dalam Al-Qur'an itu bisa katanya bisa artinya itu bisa bermacam-macam, tinggal nanti konteks dari ayat tersebut berhubungan dengan apa. Di sini juga ada kata Al-Ka'bah. Ka'bah itu juga simbol ya, juga simbol. Bapak Ibu yang saya hormati, lantas kita lanjutkan ya. Ini surat Al-Hajj ayat 33, ini ada istilah Al-Baitil Atiq. Lakum fiha manafi'u illa ajali musama summa makhilluha ilal baitil atiq. Apa artinya? Ya, bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib serta akhir masa penyembelihannya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq artinya bisa diartikan rumah antik, rumah kuno, rumah tua, atau juga secara jasmani, secara fisik, secara simbol diartikan Baitullah. Jadi memang secara tulisan di Al-Quran tidak ada kata-kata Baitullah. Tadi ya sebutkan yang ada Baitul Haram, Baitul Atiq ya, dan juga Baitul Ma'mur. Ma'mur artinya rame. Di sini ada saya sebutkan ya, wal baitil ma'mur
surat 52 surat Tur ayat 4, dan demi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ialah Ka'bah karena Ka'bah selalu mendapat kunjungan haji, umroh, tawaf dan lain-lain, atau sebuah rumah di langit yang ketujuh yang saban hari dimasuki oleh malaikat 70 malaikat. Ini tafsir Depak. Ya. Jadi kalau di Depak boleh saja memang untuk menafsirkan itu sesuai dengan kecerdasan, sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi ada istilah Baitul Ma'mur. Maka makmur itu dalam bahasa Al-Quran diartikan ramai, rumah yang ramai. Soalnya tidak pernah sepi sana Pak, 24 jam ya. Kalau golek sepi itu biasanya jam 1 sampai menjelang subuh. Itu agak sepi kalau mau jalan-jalan itu kan. Ya kebetulan dulu kalau pas di sana itu hotel cuma turun kemudian swalayan dan masuk. Nah, di sana itu mungkin ya di swalayan itu ada orang yang seperti jualan orang Konghucu itu loh, apa? Dupo ya. Itu mungkin kalau orang di sini itu sudah dikatakan musyrik mungkin. Saya umur. Lah kono wae yo ngene iki ora dikandaki musyrik kok. Gitu loh. Kadang orang di sini kok terlalu ya. Kalau di sana memang itulah sebetulnya kita ya harus memaklumi. Maksudnya apa? Memang untuk apa itu? Pengharum ruangan, bukan makani setan, bukan. Setan itu kan jin, dari jin dan manusia ya, surat 6 ayat 112. Jadi biasanya orang memahami setan ini sing ra ketok. Setan ini awake dhewe iso dadi setan kalau posisinya dia melanggar hukum, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah paham dulu tentang Baitullah ya. Itu ada kata-kata Baitul Haram, Baitul Atiq dan Baitul Ma'mur. Sekarang kita menginjak Arafah ya. Arafah. Ini saya tidak menyinggung kapan Arafahnya, Bapak Ibu biar tahu sendiri gitu ya. Maaf ini sambil minum karena beberapa hari taruh jagong. Ya maklum. Arafah ya. Kita lihat Arafah. Sekarang gini Pak, Bu, saya cuplikan sedikit ya. Kenapa kita memulai Ramadan kadang Idul Adha, Idul Fitri itu berbeda ya. Begini. Secara syariat ya, secara syariat kita sama ya. Nek mulai siam itu 1 Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, itu sama semua. Saya tidak menyebutkan organisasi apapun. Semua di seluruh planet bumi ini, apapun yang dia mengaku Islam, syariatnya poso tanggal 1 Ramadan, Bodo Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha mesti 10 Dzulhijjah. Nah, lantas ada perbedaan. Lah, perbedaannya itu sudah metode. Metode itu carane fikih, masuk pemahaman. Ada yang menentukan tanggal 1 dengan wujudul hilal. Walaupun tidak kelihatan di atas ufuk sudah dianggap tanggal 1. Yang satu mungkin mabim harus 3 derajat dulu di atas ufuk, elongasi 6,4 derajat. Ini metode. Ya, yang repot tuh kalau 3 derajat kurang dikit sudah kelihatan. Lah piye? Ya itu repot nanti. Tapi itu ya enggak masalah, itu metode kok. Bagi Allah tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua benar. Ya bagi Allah loh. Tapi kalau bagi kita masing-masing lah, sing ini yang ini kan begitu. Maka saya enggak menyebutkan. Ini saya sebutkan syariahnya ya, secara syar'i. Kalau mulai siam 1 Ramadan, kalau Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Syar'i sama semua. Baik organisasi apapun, madhab apapun itu sama. Untuk menentukan itu lah caranya itu namanya sudah metode. Kalau bahasa Al-Quran itu sudah manasik.
Maka dalam surat 29 surat Al-Kabut ayat akhir, kalau kita sungguh-sungguh akan ditunjuki jalannya. Tapi dalam surat Al-Haji ayat 67 itu caranya, metodenya itu memang dengan jalan berdasarkan itu berbeda-beda. Maka kita harus menghormati satu dengan yang lain, ya. Tidak ada yang mungkin wah itu kalau itu tidak sah tidak itu tidak boleh. Ya, intinya kita tidak boleh mengisi nilai rapot orang lain. Tidak penak toh ya. Biasanya kan kita itu rapote kancane di jane kalau gue Gusti Allah ngai biji 8 pedendan ndok biji 4 kan gitu tuh. Biasanya kan gitu. Yang wawasan sempit. Nah, padahal ilmu itu harus bisa meluaskan pandangan. Ilmu itu harus bisa membuka mata kolbu sehingga wawasan kita itu universal, tidak lokal, tidak parsial. Nah, kita kembali ke sini. Ini hanya cuplian saja supaya kita itu rukun agawe santoso gitu loh. Jangan sampai kita ndak tahu itu syariahnya sama, sebetulnya metodenya beda. Ya udah beda. Nek jenenge beda iki wong sak omahe kadang enten coblosan nika bapake nyoblos ijo, anake kuning, mboke ungu. Iso-iso lho nggih. Nah, niku pilihan niku. Apa arep padu? Ya ora, sesuk mangan bareng di rumah gitu aja. Sing dadi sapa? Nek sing menang pilihanmu ya aja kemelinti kan gitu. Hormati kan gitu. Nah, misalnya demikian ya. Maka Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, ini sama semua. Ya. Adalah puncak ritual ibadah haji di tanah suci ya. Ini mungkin saya kilas balik seperti Pak Haji Parman kemutan. Jadi di situ jutaan umat dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sebuah kawasan bebatuan. Luasnya ini ya, tapi sebenarnya mungkin sudah diperluas lagi, diperlebar. Di padang tandus inilah jamaah haji memulai ritualnya dengan cara berdiam diri, melakukan perenungan dan bertafakur tentang substansi kehidupannya sebagai khalifah Tuhan di bumi. Ya, perenungan yang memakan waktu sekitar 5 sampai 6 jam, zuhur sampai maghrib, itu kita kenal sebagai ritual. Jadi wukuf di Arafah. Maka kita dalam kehidupan ini ya, kita memang harus bergerak terus ya. Aktivitas dinamis, tapi sekali waktu juga wukuf, berhenti. Ya. Jangan ke kantor terus, jangan ke pasar terus. Sekali waktu merenung, berhenti ya. Dievaluasi kan begitu. Maksudnya begitu. Nah, di sini ada kata-kata juga ya, sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Khalifah itu kan penguasa. Dalam surah An-Nur ayat 55 itu harus jadi penguasa dirinya sendiri dulu. Kalau manusia itu sudah menguasai dirinya sendiri, jadi penguasa dirinya, ya bisa mengendalikan marahnya, bisa mengendalikan egonya, itu akan enak, sudah berkuasa pada dirinya sendiri. Tapi kalau dirinya sendiri belum dikuasai, mau menguasai orang lain, ya itu nanti akhirnya error kan begitu. Kita lanjut. Wah, ini sebenarnya kalau mic-nya 2 saya dibantu baca. Ya enggak apa-apa. Yang suaranya keras tolong dibacakan, Pak. Coba monggo. Ya, Pak Parman mungkin ingat ya waktu di sana itu bisa
Kita lanjutkan ya. Ini saya bacakan pelan-pelan ya. Ada beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya. Namun yang utama adalah bahwa sebelum melakukan ibadah fisik selanjutnya di dalam rukun haji, seorang muslim harus melakukan persiapan mental dan perenungan jati diri ke dalam jiwanya sendiri. Jadi harus meniti ke dalam diri ya, sebelum melakukan ritual yang fisik itu juga sudah masuk ke dalam, supaya kalau sudah berjalan ke dalam itu akan membangkitkan jiwanya untuk nanti bisa menghadirkan Allah Ta'ala. Sebenarnya hal ini menjadi dasar bagi semua ibadah di dalam Islam, termasuk ibadah yang lain, sebenarnya termasuk sholat, ya, siam dan lain sebagainya. Bahwa setiap langkah ibadah kita harus berlandaskan ilmu dan niat yang benar, yang itu hanya bisa dicapai kalau kita telah melakukan pemahaman, penghayatan, dan komitmen untuk melangkah ke depan secara berkualitas. Tanpa proses semacam itu, ibadah kita tak lebih hanyalah sebuah ritual tanpa makna dan tak membekaskan apa-apa yang di dalam jiwa. Jadi ritual jasmani harus kita ikuti, juga upacara jiwa. Semua ibadah harus dimulai dari niat, tetapi wukuf ini lebih mendalam dari sekedar niat karena ia berisi perenungan, pemikiran, ya, pemahaman dan komitmen terhadap niat. Bukan hanya untuk keabsahan ritual haji yang sedang kita jalani, melainkan lebih jauh dari itu untuk menjalani realitas hidup kita sepulang dari tanah suci. Maka ukuran kemakburan haji itu bukan pada saat kita masih berada di tanah suci, melainkan setelah pulang dari berhaji. Apakah akhlak kita sudah berubah menjadi lebih baik ataukah tak ada perubahan, ataukah malah bertambah buruk? Haji disebut mabrur adalah jika akhlak kita sepulang dari tanah suci menjadi lebih baik. Nah, jadi mabrur itu dari kata-kata birro, ya. Kan ada dalam Quran itu laisal birro. Jadi albir itu dari menjadi mabrur, yang baik. Jadi haji yang baik. Maka ya parameternya yaitu tadi, ya. Biasanya agak marah-marah berkurang, itu namanya mabrur. Tapi kalau baru pulang saja air zam-zamnya ketukar yang bocor terus marah-marah, wabeh di unek-unek kayak ya percuma kan begitu. Jadi memang di sana itu ya non sewu Pak, kalau rebutan lift aja itu harus kabar kok. Kalau sudah disikut uang loro balungnya terus nesu ya nanti ya percuma. Jadi di sana itu memang fisik. Apalagi musim haji, sedang umroh yang di situ mungkin hari Jumat saja, ya. Kalau sana mau ke hotel misalnya, lift sana sudah buka, itu sudah pelayan. Lah nek sing wong tua pelayan piye? Nek orangnya itu toleransi, ya sing sepuh duluan terus enggak apa-apa. Tapi kalau orangnya ego, yang penting aku iso mlebu nang lift kan itu. Perlu kesabaran yang tinggi. Apalagi kalau cuma pulang sudah sampai di bandara kemudian air zam-zamnya tertukar aja marah-marah, ini kan kebangetan, mesake kan gitu. Jangan sampai seperti itulah. Kita lanjut. Di sini disebutkan ya bahwa kesuksesan sebuah ibadah haji terletak pada perubahan sifat berserah dirinya pada Allah sesuai berhaji. Yang jika didetailkan akan menjadi 5 sifat yang saling mempengaruhi: lebih sabar, lebih ikhlas, lebih taat, lebih tawakal, dan lebih suka berkorban dalam berbuat kebaikan. Kelima sifat itu kalau dilebur menjadi satu akan menghasilkan sifat berserah diri kepada Allah yang disebut muslimun. Sifat ini oleh Allah ditempatkan sebagai kualitas puncak bagi seorang manusia yang sedang berproses meningkatkan kualitas keislamannya. Lebih tinggi dari kualitas iman dan lebih tinggi dari kualitas takwa. Sehingga dalam ayat berikut ini Allah mendorong orang beriman untuk naik kelas menjadi bertakwa dan naik kelas menjadi
muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kan begitu ayatnya. Jadi muslim dalam arti yang pasrah, bukan muslim hanya pengakuan, kan begitu ya. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya insaf, sebenar-benarnya sadar. Jangan salah sekali-kali kamu mati melainkan dalam berserah diri atau muslimun. Maka dikuatkan dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wa taba'a milata Ibrahima hanifa wa takhadallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri, jadi aslama. Yang paling baik agamanya, jadi itu aslama, pasrahkan pada Allah. Sedang ya, dia pun mengerjakan kebajikan dan ia mengikuti agama Ibrahim atau milah Ibrahim atau level Ibrahim atau kesadaran Ibrahim atau makom Ibrahim juga bisa, dalam arti tingkatan keimanan Islamnya adalah level Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, Khalila. Ya memang Ibrahim mendapat gelar Khalila ya. Maka Ibrahim itu suka berpikir logis. Kemudian nama anak-anaknya ya, itu Ismail, itu kan dari kata Samia juga, dia itu suka mendengar. Tolong dibaca Mas. Ya, jadi memang ma'rifatullah itu penting. Ma'rifat itu mengenal, Allah mengenal. Kan kita sebetulnya kalau mengenal diri kita sendiri, itu kan mengenal Allah. Ya, karena Allah kan lebih dekat dari urat nadi leher kita. Aqrabu min qablil warid. Ya, surat Qaf ayat 16. Ini yang sering saya sampaikan. Nah, kemarin sudah saya singgung. Ya, saya sama Mas Wahyudi misalnya, ya dekat, karena posisi dekat hati juga dekat. Mungkin saya dengan si B di sini walaupun dekat, tapi tidak merasa dekat karena saya tidak ada hubungan batin, ya tidak mungkin tidak kenal dan lain sebagainya. Tapi dengan kawan saya yang ada di Papua sana, karena sudah biasa, saya merasa dekat. Nah, disinilah kita dengan Allah itu, walaupun Allah itu sebenarnya dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi leher kita. Tinggal kita merasa dekat atau jauh. Nah, kuncinya apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau penjenengan pas sabar berarti ada resonansinya, ada vibrasinya, ada frekuensi yang sama dengan Allah, kemudian Allah merasa dekat. Tapi nanti pas marah-marah, air jam-jamnya itu bukan marah-marah, itu jelas tidak dekat sama Allah. Kemudian innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan berbuat baik. Berarti kalau kita sedang takwa, ya, takwa itu kan di dalam sini ya. Kemudian muhsinun itu direalisasikan dalam perbuatan. Itu mesti kita merasa dekat. Mungkin kita pas menolong orang, ya, memberikan sesuatu pada orang, memberi hadiah, kemudian kita senyum, terus kita membantu, ini mesti kita merasa dekat dengan Allah. Tapi kalau kita pas ngunek-ngunek uang atau pas kita ngapusi uang, ya, itu mesti otomatis di dalam sini ada kolbu, ya. Kolbu ada fuad,
ada nurani, nur Allah, nur ilahi yang sudah mendeteksi. Maka sering saya sampaikan, waktu kita belum ketekan Quran, waktu kita belum ketemu mampu balik, belum ketemu Islam, ya. Dulu ki nek ngapusi ngono kene iki wis ngerti. Ngapusi ki elek menurut Allah sudah memberikan di sini. Kalau menolong orang lain itu baik, itu di sini sudah mengatakan. Maka kita ya bangkitkan yang dari dalam ini. Nah, oleh karena itu saya berulang-ulang, kalau di dalam ini sudah lembut, lihat orang semua itu lembut. Kalau di dalam ini sudah damai, melihat orang lain juga damai. Termasuk dalam keluarga, termasuk dalam masyarakat dan lain sebagainya. Kita lanjut. Dibaca Mas. Hukum adalah saat-saat pencerahan bagi setiap jemaah haji yang ingin mencapai derajat muslim sejati, bukan muslim KTP, muslim ijazah, atau apalagi muslim aksesoris, juga bukan haji nama, haji piagam, ataupun haji kopiah. Hukum adalah starting point untuk melakukan perubahan substansial dalam proses keislaman kita, dan semua itu harus dimulai dari dalam jiwa, bukan dari hal-hal yang bersifat lahiriah ataupun ritual-ritual fisik belaka. Arafah sesuai namanya adalah padang pengetahuan tempat Nabi Adam bertaubat dan kemudian memperoleh kalimat-kalimat ilahiyah sebagai bekal mengarungi kehidupan bumi, di mana ia dan anak keturunannya ditugasi sebagai khalifatul fil ardi, pemimpin di muka bumi. Ya, ini wukuf. Ini wukuf itu kan tadi dari wakofa, berhenti ya, senak. Yang berhenti juga fisiknya, juga jiwanya, merenung, tadakur, tafakur. Maka yang namanya zikir itu menurut Al-Qur'an itu ya kiaman wa qu'udan wa ala qulub wa ala junubihim. Jadi waktu berdiri, waktu duduk dan waktu berbaring itu ingat memikirkan Allah. Yang zikir itu kalau saya sering sampaikan, zikir itu ingat Allah, ingat ciptaan Allah ya, dan juga ingat hukum Allah. Bukan hanya kita menyebut Allah saja, tapi harus kita ingat segala sesuatu, hukum dan ciptaan Allah, juga kita ingat Allah itu sendiri. Kita lanjut ya. Tiwas Mas. Arafah juga menjadi titik menancapnya keyakinan Nabi Ibrahim untuk menaati perintah Allah dalam berkorban dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Disinilah beliau menemukan penyerahan diri yang tiada terukur kualitasnya dalam bentuk mengorbankan anak soleh yang sangat dicintainya dan diharapkan menjadi penerus syiar agama Islam yang dibawanya. Maka wukuf di Arafah adalah momen yang sangat penting bagi setiap jemaah haji untuk memperoleh pengampunan Allah sebagaimana Nabi Adam, dan dilanjutkan dengan komitmen berserah diri kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu karena pengalaman dengan ayahnya kan belum beriman, tidak beriman ya. Dia maka minta pada Allah di ayat yang lain itu keturunannya menjadi orang yang beriman, beramal soleh. Jadi memang fitrah manusia, Pak. Fitrah manusia itu apa yang orang tua lakukan, anaknya supaya melakukan. Misalnya orang tuanya tidak kecapean ya, apa itu cita-citanya, itu mungkin anaknya nanti digadang aku duwe cita-cita ini ya. Misalnya dulu pendidikan cita-cita jadi dokter, karena sekarang mampu anaknya mungkin sekolahkan dokter, atau yang lain juga bisa. Itu wajar, itu memang manusiawi ya. Apalagi kalau kita dengan anak itu mirip-mirip ya, keahliannya atau talentanya, itu biasanya orang tua mengarahkan yang sesuai dengan talenta dari orang tua itu. Nabi Ibrahim juga begitu ya, dengan anaknya mendidik. Sebab memang zaman itu berbeda.
ada pada zaman yang harus menyembunyikan keimanannya. Contoh, istri Fir'aun itu beriman, tapi Fir'aun seperti itu. Keimanannya disembunyikan. Ashabul Kahfi juga begitu. Karena dia diusir dan lain sebagainya, untuk bersembunyi seperti itu. Jadi memang ya zamannya memang seperti itu sebagai pelajaran, karena Al-Quran itu ahsanul qasas ya. Surat Yusuf ayat 3. Sebaik-baik cerita. Nah, cerita itu akan kita ambil hikmahnya. Misalnya ada cerita Ashabul Kahfi. Ya, dia di gua, matahari terbit sebelah kanan, terbenam sebelah kiri. Berarti tidurnya kepalanya di selatan. Aku turu tak kepala di selatan, itu boleh-boleh saja. Padahal itu kalau masuk ke dalam, kanan itu lambang kebaikan, kiri itu lambang keburukan. Maka yang baik harus kita terbitkan, yang buruk harus kita tenggelamkan, maksudnya gitu. Ya. Maka segala sesuatu itu ada pelajaran dan ada pesan. Kita lanjut ke Mas. Selesai Mas. Inilah padang pengampunan dan padang pencerahan bagi setiap diri yang ingin meningkatkan kualitas keislamannya. Padang Arafah adalah padang pengetahuan ma'rifat bagi perjalanan spiritual seorang hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada haji tanpa perenungan Arafah. Tidak akan pernah ada pencapaian puncak keislaman seorang muslim tanpa ma'rifatullah di padang pengetahuan. Karena sesungguhnya ini baru permulaan bagi perjalanan spiritual berikutnya, yang di dalam ritual haji disimbolkan dengan melempar jumroh di Mina, tawaf di seputar Ka'bah, dan diakhiri dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, ini sudah paham, jadi dibacakan ya. Salah satu manfaat ataupun pesan di Arafah itu seperti itu. Jadi juga ada ritual atau upacara jiwanya, bukan hanya fisik saja. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 126 ya, ini Ibrahim berdoa kepada Allah ya. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan suma toruhu ila adabinar wa bisal masir. Dan ketika Ibrahim berkata atau menyeru, Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan berikanlah rezeki penduduknya dari buah-buahan yang beriman di antara mereka. Nah, yang beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi Allah menjawab, dan siapa yang kafir maka akan aku beri kelengkapan atau rezeki juga, dia sedikit, kemudian aku paksa dia kepada siksaan nar dan tempat kembali yang sangat jahat. Jadi di sana Ibrahim memang berdoa negerinya aman. Ya, jadi kalau menurut milah Ibrahim itu kan sudah uswatun hasanah, Pak. Ya, Ibrahim itu dalam surat 60 ayat 4 itu disebutkan juga uswatun hasanah. Nah, Nabi mengikuti milah Ibrahim dalam surat An-Nahl ayat 123, dan Nabi Muhammad juga uswatun hasanah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, Ibrahim itu sebagai uswatun hasanah, doanya bukan untuk keluarganya dulu, tapi negeri yang aman, balah dan aminah. Jadi kalau negerinya aman, ya aman, tentram, otomatis cari rezeki juga aman, ya. Mau wisata juga aman, mau taklim juga nyaman, kan begitu. Tapi kalau seperti di Ukraina, ya, atau di mana yang negara perang itu kan mengerikan. Suasana perang arep duwene lemah, arep ado lemah, arep ayu lho, Pak. Lah sing tuku sapa? Gitu. Nah, misalnya gitu.
sekolah ra iso wong perang misalnya. Kalau jangan lihat perangan itu ya kan mengerikan itu. Dan itu sebenarnya ya tidak pas kalau berhubungan dengan kedamaian kan begitu. Maka kita kalau berdoa ya sepertinya juga bagus, nanti baru ke keluarga, termasuk mendoakan orang lain ya. Di dalam surat Muhammad ayat 19, kalau berdoa itu jangan untuk diri sendiri, nah, gitu kan, untuk kawan sahabat yang lain. Kemudian dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat 10 ya, berdoanya itu untuk orang yang beriman yang dulu dan yang akan datang. Kan demokratis sekali. Itu namanya resonansinya kan kembali pada diri kita masing-masing, Pak. Lah nek wong liya iki didongake ya, otomatis kan ada kasih sayang. Maka sering saya sampaikan, orang yang meninggal kalau belum ada kasih sayang, belum ada pemaafan, belum ada pelayanan, perlu dipertanyakan husnul khotimahnya. Ya, kalau sudah nyawa di tenggorokan masih marah-marah, masih punya dendam, ya, waktu sehatnya belum pernah ada pelayanan, itu ya dipertanyakan. Walaupun saya ngaran ndongakne iki tekon karo sing taksiyah. Bapak Ibu panjenengan sekseni nggih. Niki sing sedone husnul khotimah no mboten. Jape husnul khotimah jape walaupun anu gitu. Lah wong layat ditekoni ya arep jawab mboten ya ora wani. Oke, kita lanjut. Go Mas. Masih aja. Doa Ibrahim ini bukanlah sembarang doa asal bermohon saja, tetapi mengandung kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang biologi dan astronomi. Karenanya Allah memperkenankan doa tersebut pada waktunya sesuai dengan kejadian dan proses yang berlaku. Ini yang ditujukan Ibrahim itu telah terlaksana dan akan terlaksana terus menurut keadaannya yang wajar, tentang mana orang-orang kafir boleh merasa iri hati, tetapi bukanlah keadaan yang berlaku di Saudi Arabia. Ini suatu kebetulan. Tentang ini Allah telah lama memperingatkan, yang maksudnya sebagai berikut. Lanjut. Dio. Sebentar nggih. Ya ini saya baca dulu aja. Ini kan berhubungan dengan Ibrahim ya. Tadi intinya kita sudah tahu bahwa doa Ibrahim itu untuk keselamatan negeri. Termasuk kita ya kalau berdoa memang untuk keselamatan negeri. Karena kalau negerinya baladan aminan, kan generasi kita juga aman toh, Pak. Kalau tidak aman nanti ya keturunan kita ada penjajahan dari apa kan ya kasihan. Maka kita tidak boleh membenci ajaran Ibrahim ya. Dan orang-orang yang membenci wilayah atau ajaran Ibrahim hanyalah orang-orang yang berbodoh diri. Dan sungguhnya telah kami pilih dia di dunia, dan sungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Inilah Ibrahim ya. Karena Idul Adha itu juga identik dengan cerita Ibrahim. Dan di bawahnya Musa ya, dalam Al-Quran itu yang paling disebut banyak Musa. Kemudian juga Ibrahim ini termasuk agak banyak juga ya. Dia juga sebagai imam untuk manusia. Dan sebagai nabi pilihan, Ibrahim telah diberi Allah ilmu pengetahuan yang meyakinkan tentang alam semesta dan keadaan bumi. Hal ini tercantum pada tadi surah Al-Baqarah 124, juga di dalam surat Al-An'am ayat 75 dan beberapa ayat suci lainnya. Nah, Nabi Muhammad diperintah Allah untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Begitu pula kita semua sebagaimana dimasukkan dalam ayat ini ya. Kemudian dibahas sendiri nanti di rumah, surat Ali Imran ayat 95.
surat Al-An'am ayat 191, surat An-Nahl ayat 123 dan surat Al-Haji ayat 78. Ini perintah Nabi Muhammad supaya mengikuti milah Ibrahim. Maka sebetulnya ya dulu juga sudah saya sampaikan secara fisik ya. Kan Nabi Adam membuat tempat ibadah di situ. Waktu Nabi Nuh ya, karena Nabi Nuh itu dakwahnya lama, entuk sithik ndonga karo Gusti Allah kan dulu, kemudian dikabulkan kon gawe kapal ya. Kapalnya biasanya nang buku cerita niku kaya langsung niku. Padahal waktu Nabi Nuh ya itu disebutkan dalam surat Hud ya, bahwa ombaknya, gelombangnya itu setinggi gunung. Lah nek tsunami iki gur sak setinggi pohon kelapa, gitu. Itu saja HP beneran mungkin Android tidak bisa hubungan. Lah nek ombaknya setinggi gunung berarti komunikasi alat canggih sekali yang dilakukan oleh Nabi Nuh dengan anaknya yang di bukit itu. Ombak setinggi gunung kok bisa komunikasi kok. Ya oleh kowe melu aku wae ning kapal. Wah, kula tak mriki mau tak blindung ini. Jadi kapalnya Nabi Nuh berarti secara kita lihat teknologinya ya kapalnya itu bisa terbang, anti gravitasi, bisa menyelam. Ilmunya sangat canggih. Maka di dalam surat 34 ayat 45, surat Saba ayat 45, ya waktu ayat turun itu ilmunya para nabi sahabat belum ada 1/10 umat yang lalu. Ya, dikuatkan piramida di Mesir ya. Itu orang dulu bikin batu itu halus sekali. Jadi di antara batu satu dengan lain diseli korannya tidak bisa Pak. Berarti motongnya pakai sinar laser. Tolong Pak, niki dicas ke Pak. Apa? Bentar. Ya. Jadi kembali tadi piramidenya itu istilahnya sela-selanya itu dikasih kertasnya enggak bisa masuk. Berarti kan tinggi sekali anunya, halus sekali. Dan batu yang paling ringan itu 2 ton. Yang paling berat 50 ton coba. Itu kan wong biyen kan canggih sekali. Dan awake dhewe mampu saiki gawe. Nah, itu misalnya itu. Jadi memang teknologinya dulu memang luar biasa dan nanti akan berkembang terus teknologi itu karena dalam surat Shad ayat 87-88 Allah akan membukakan ilmu dan kecerdasan disesuaikan dengan peradaban manusia. Ya. Kenapa umat Islam kadang tidak berpikir ke situ, ke teknologi? Ya karena biasanya Pak, pengajian itu ya siji diterangke ganjaran, ya seping pindone diterangke fikih kan gitu. Nah, maka kalau kita beribadah pada Allah tingkatannya ben untuk ganjaran, yaitu ibaratnya kita sekolah TK nggarap soal untuk permen. Kita harus tingkatannya harus lebih tinggi. Kita kewajiban saya untuk beribadah pada Allah. Ya ini tentang Ibrahim sudah paham karena hubungannya dengan ritual haji tadi suruh mengikuti. Go Mas Diwas. Ya, jadi di dalam surat Ali Imran ayat 96 itu kan ada kata-kata Wudi alinas. Jadi bait yang Wudi alinas diciptakan untuk manusia. Jadi manusia di bumi adalah Nabi Adam. Hal ini kita berdasar ayat Al-Quran ya. Kemudian tadi dalam surat berapa tadi? Surat Ali Imran ayat 96 ini kalau kita baca harus dari 96-97 ya. Ini dari sisi aspek
aspek jasmani ya. Saya belum menyampaikan tentang Baitullah atau yang dibangun di sini ya, tentang apa? Wudi alinas yang berhubungan dengan aspek rohani. Nah, ini ayat yang berhubungan dengan Nabi Adam ya. Ini saya lewati saja ya. Yang berhubungan dengan tadi rumah pertama dan lain sebagainya. Kemudian waktu Adam turun ya, ini gambar solar system kita, planet kita, bahwa bumi kita ini planet ketiga. Kalau secara perbandingan ya, ini matahari seperti itu, kemudian Merkuri, Venus, bumi kita, Saturnus dan lain sebagainya ya. Dan nenek moyang kita ya, sebentar ya, kalau ibadah haji kan itu ada istilah tahalul, memotong rambut ya. Itu kemarin sudah saya singgung. Di samping cinta kita kepada tanah air di sana, karena orang tua kita dulu, nenek moyang kita asal di sana, ke sini merantau, kita berkunjung ke sana sebagai cinta. Sana kita meninggalkan rambut. Nah, di samping itu potong rambutnya bukan hanya rambut di kepala, tapi juga rambut yang ada di dalam. Sakit hati, kecewa, itu rambut kotoran di dalam itu juga harus dibersihkan secara hakikatnya. Jadi membersihkan rambut bukan hanya gundul blondos ya. Nah, kemudian ya, kalau kita sudah memahami di sini maksud tadi ya, termasuk kita paham nenek moyang kita. Kemudian ini cerita Adam ya, karena Adam juga tadi ada hubungannya dengan rumah di Mekah. Ini saya lewati bahwa ya, ini berhubungan dengan apa terus. Nah, sekarang masuk esensi ritual dulu ya. Enggak Mas Diwas Mas. Ini penting ya, sangat penting. Berarti kajian malam ini intinya di sini, monggo. Jadi melingkar ya, itu melingkari, kalau melingkar kan ya, dari titik awal melingkar. Kalau jari-jari konstan tekan titik awal melih niki mboten ketok titik awal ndi titik akhir ndi, ndak kelihatan. Maka manusia ya, waktu di ketuban ibu tadi dalam surat Ali Imran ayat 6 itu kan, waladi yusafirukum fil arhami kaifa yasa la ilaha illa wal ajilul hakim. Bahwa Allah menyempurnakan kamu di perut, di rahim, yaitu kehendak Allah. Ya. Lantas dalam surat Al-Hijr ayat 29 ya, faida ya sawaituhu wa nafahtu min ruhi. Setelah sempurna di sini tadi ya, antara sperma tadi yang ratusan juta masuk ke ofum ibu, kemudian ditiupkan rohnya, roh Allah. Nah, itu kita kenal Allah tadi dalam surat 7 172 tadi. Nah, itu harus nanti mau pulang harus kenal Allah ya. Maka dalam surat Waqiah ya, nanti kalau itu ada cerita orang sakaratul maut di tenggorokan, itu harusnya kamu melihat saya, melihat Tuhan. Tapi kenapa kamu tidak melihat? Nah, ternyata ini dimensinya dimensi kolbu, melihat dengan kolbu. Nah, makanya ini di tema yang lain ya, yang berhubungan dengan sakaratul maut. Jadi di sini yang tadi tawaf itu salah satu jalan adalah seperti itu. Sa'i di sini ya, laki-laki disuruh lari-lari kecil.
Karena laki-laki adalah lambang rohani, kemarin sudah saya singgung juga. Maka rohani itu makanan jiwa harus selalu tumbuh dan meningkat setiap waktu. Nah, walaupun laki-laki waktu sa'i, ya, ini mungkin di rumah ratau mayu, ya, itu sedapat mungkin memang lari-lari kecil. Tapi bagi ibu-ibu wanita, walaupun guru senam, guru olahraga, gitu, pelari maraton, ya, itu di sana tidak disuruh lari-lari, loh beda segitu. Maka lambang rohani adalah laki-laki, lambang jasmani adalah wanita. Maka kemarin kebanyakan wanita masuk neraka itu karena orang yang mementingkan jasmani, mementingkan materi, lupa rohani, maksudnya gitu. Jangan diterima mentah. Sebab apa? Lawang taklim itu yang banyak mesti taklim ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Jarang loh taklim bapak-bapak, taklim ibu-ibu. Kok masuk neraka. Talhalul tadi sudah saya singgung juga, kemarin sudah ya. Akibatnya memotong rambut, kotoran dalam jiwa seperti marah, dendam, iri, takabur, riya, sum'ah. Riya itu pamer, sum'ah itu dari samia, yasma'u, sum'ah. Maksudnya janjane wong liya iki ora ngerti nek kita terus ngomong ben krungu apanya itu lah, itu sum'ah namanya, istilahnya itu. Itu harus kita hilangkan. Ya malam ini sementara sampai di situ. Mungkin ada komentar atau pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kalau tidak ada, ya saya tutup dulu. Nanti kalau tanya sambil santai saja. Nasrul minallahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.